Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Latifa dengan NIM 20081110028. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah perkembangan takmimik. Pada dasarnya, aliran takmimik yang sebenarnya lahir pada tahun 1977 yang dipelopori oleh KLP bersamaan dengan terbitnya buku Grammatical Analysis. Namun, belum bisa disebut sebagai aliran takmimik yang lengkap, sebab baru melibatkan dua dimensi, yaitu slot dan filter class. Bahkan jauh sebelum itu, istilah takmim pernah dipakai oleh Bloomfield dalam bukunya yang berjudul Language yang ditulis pada tahun 1933. Dari munculnya istilah takmim hingga menjadi sebuah nama aliran linguistik, ditempuh jalan yang sangat panjang. Awalnya pada tahun 1962, Benjamin dan Velma merintis ke aliran ini dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Morphology and Syntax. Selanjutnya, rintisan tersebut dilanjutkan oleh Robert L. Leggett dalam tulisannya yang berjudul An Anatomy of Speech Notation pada tahun 1964. Setelah adanya rintisan ini, tampaknya Walter yang semula sangat giat mempelajari aliran transformasi dan case grammar tergoda untuk terjun ke aliran takmimik. Akhirnya, aliran takmimik menjadi sempurna setelah dikembangkan selama 8 tahun sejak terbitnya An Introduced Takmimic Analysis pada tahun 1969. Sekian pemaparan materi dari saya, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Agisha Romadini dengan nomor NIM 20081100029 akan menjelaskan materi pengertian aliran takmimik. Takmimik atau gramatika takmimik adalah teori linguistik yang dipelopori oleh Kenan L. Page dari Summer Institute of Linguistics atau yang disingkat SEL. Teori ini mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield dan Sapir dan bersifat strukturalitis atau antropologis. Pike menyatakan bahasa-bahasa dapat dipandang dari perspektif gelombang, perspektif medan, dan perspektif partikel. Dan dalam penelitian bahasa perlu dibedakan satuan bahasa, etik, dan emik. Dalam teori ini, bahasa diperlukan sebagai struktur yang mempunyai 3 hierarki yang semiotonom, yaitu fonologi, gramatika, dan leksikon. Analisis gramatika tidak terbatas pada kalimat melainkan sampai ke wacana. Yang dimaksud dengan takmim adalah koleksi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Misalnya, dalam kalimat pena itu berada di atas meja. Bentuk pena itu mengisi subjek dan takmim subjeknya dinyatakan dengan pena itu. Seperti itu. Lalu menurut Peck, satuan dasar sintaksis tidak dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi saja seperti subjek, predikat, dan subjek, dan tidak dapat dinyatakan dengan deretan bentuk-bentuk saja seperti frase benda, frase kerja, dan frase benda, melainkan harus diungkapkan bersamaan dengan rentetan rumus seperti fungsi subjek diisi oleh frase nomina, diikuti oleh fungsi predikat yang diisi
oleh frase verbal dan diikuti pula oleh fungsi subjek yang diisi oleh frase nominal. Dalam perkembangan selanjutnya, malah kedua unsur tagmem itu, yaitu fungsi dan bentuk atau kategori pengisi fungsi, perlu ditambah pula dengan unsur peran atau pengisi makna, dan kohesi atau keterikatan antara satuan-satuan lingual yang membentuk jalinan yang erat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Humaira dengan NIM 200811027. Saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri aliran tagmemik. Ciri-ciri aliran tagmemik. Yang pertama adalah slot. Slot adalah ciri tagmen yang merupakan tempat kosong yang harus diisi oleh fungsi tagmen. Nah, dalam tatanan klausa, fungsi tagmen itu ada 4. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap atau komplement. Yang kedua kelas atau sering disebut dengan kategori. Kategorinya seperti verba kata kerja, adjektiva kata sifat, proposisi kata depan, numeralia kata bilangan, pronomina kata ganti, konjungsi kata penghubung. Ketiga adalah peran. Peran adalah tanda tagmen atau pembawa fungsi tagmen. Peran muncul sebagai hubungan tagmen dalam suatu konstruksi, seperti pelaku atau agentif, tindakan atau aksi atau predikatif, penerima atau penaktif, penyebab atau kausulatif, alat atau instrumental, waktu atau temporal, tempat atau lokatif, pemilikan atau posesif, penerang, pertanyaan atau statement, penunjuk atau determinan. Yang terakhir item atau NB bisa dihilangkan atau diganti. Kemudian yang keempat adalah kohesi. Kohesi adalah ciri tagmen yang terakhir, merupakan pengontrol antar tagmen. Kohesi dalam tagmen dikenal sebagai berikut. Yang pertama, kohesi transitif, yaitu kohesi yang mempunyai objek. Yang kedua yaitu kohesi intransitif, yaitu kohesi yang tidak mempunyai objek. Yang ketiga yaitu kohesi ekuatif, tingkatan dalam teori tagmemik, tetapi saya hanya menyebutkan 4 saja, seperti KLT, yaitu klausa transitif, kemudian FB yaitu frasa benda, selanjutnya FK frasa kerja, dan KK kata kerja. Lambang yang seperti ini artinya wajib atau obligatory. Kemudian lambang yang seperti ini ada tanda panah, kemudian di bawahnya ada garis, artinya tak wajib atau opsional. Kemudian ada tambah, kemudian di bawahnya ada garis dan garis miring. Itu artinya tak wajib atau dalam kondisi khusus, atau bisa disebut dengan yang lain wajib tidak hadir. Kemudian tanda yang seperti ini artinya kelas fonem. Kemudian tanda yang seperti ini artinya kohesi memerintah. Lambang seperti ini juga bisa disebut dengan kohesi diperintah. Lambang yang terakhir yaitu
Ini artinya varian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Rahmah dengan NIM 2008110030. Di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari aliran tagmemik. Kelebihan aliran tagmemik. Yang pertama, aliran ini berwawasan eklektik, sehingga prinsip-prinsip aliran pratagmemik dihargai dan diperhitungkan sesuai karakteristiknya. Yang kedua, dengan konsep semesta, bahasa apapun dapat dianalisis dengan teori tagmemik. Yang ketiga, level gramatikalnya sangat lengkap, dari morfem hingga wacana. Yang keempat, dalam pengajaran bahasa dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan kontekstual. Yang kelima, fleksibilitas dalam analisis bahasa. Dan yang keenam, menempatkan subjek dan predikat pada klausa, bukan pada kalimat. Yang selanjutnya, kekurangan dari aliran tagmemik. Yang pertama, tidak tampak kekhasan karena eklektik. Yang kedua, terjadi ketidakaturan pada hierarki gramatikal dalam kasus bahasa bertipologi aglutinatif. Yang ketiga, analisis menggunakan rumus-rumus sulit. Yang keempat, jika diterapkan dalam pembelajaran, khususnya paragraf, akan sulit menganalisis struktur bahasanya. Dan yang kelima, sebagai aliran yang bersifat eklektik, namun tidak terdapat cakupan mentalistik yang digunakan dalam memahami sebuah perilaku bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.